Sama sekali tidak makan karbohidrat, hanya makan protein. Apakah ini sehat? Saya Dr. Gregory Budiman, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pola makan gizi seimbang. Jadi WHO telah menetapkan bahwa diet yang baik, ya, pola makan yang baik itu ada piramida makanan, ya, dengan dasarnya itu karbohidrat, ya, kemudian ada protein di atasnya, ada lemak, ya, sayur dan buah-buahan, kemudian di atas itu ada garam dan gula dengan jumlah yang sedikit sekali. Namun banyak influencer kesehatan, orang-orang yang mengaku pakar nutrisi, katanya tubuh manusia itu sama sekali tidak membutuhkan karbohidrat. Dan piramida makanan yang dicetuskan oleh WHO itu adalah konspirasi, katanya. Konspirasi perusahaan roti, perusahaan gula, dan lain sebagainya. Apakah memang benar demikian? Ya. Jadi, kalau kita semua yang telah mempelajari ilmu kedokteran, khususnya ilmu biokimia, kita paham sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia itu asalnya yang pertama dari metabolisme karbohidrat. Ya. Setelah metabolisme karbohidrat, masuk ke jalur yang kedua, yaitu metabolisme lipid atau lemak. Dan yang terakhir adalah metabolisme protein. Oleh sebab itu, teori biokimia ini sesuai dengan piramida makanan yang dicetuskan oleh WHO. Pertama, tubuh kita menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Kalau karbohidrat nggak ada, kita gunakan sumber lemak sebagai sumber energi. Kalau tidak ada lagi, protein. Namun apa bahayanya kalau misalnya kita tidak kekurangan karbohidrat? Kalau kita kekurangan karbohidrat, maka pertama akan terjadi glikogenolisis terlebih dahulu. Nah, itu terjadi tiap hari nih. Tiap pagi, ya, kalau kita tidur, kan nggak makan tuh. Kadang pagi-pagi hari, jam 6 pagi, gula darah kita bisa naik. Ya, nggak rendah, ya, bisa 100, 110, bisa 120 bahkan. Nah, karena apa? Karena terjadi proses glikogenolisis. Jadi, glikogen di hati dirubah menjadi glukosa. Begitu, ya. Kalau hal ini diteruskan, kita tidak makan juga, itu terjadi gluconeogenesis, ya. Terjadi dari metabolisme lemak, ya, di dalam tubuh kita itu dirubah menjadi energi. Nah, kalau sampai lemak kita sudah habis, ya, atau mungkin seseorang mengalami gangguan metabolisme lipid, nah itu terjadi katabolisme protein, dan ini yang berbahaya, ya. Tubuh kita bisa mengalami ketoasidosis. Jadi teman-teman sekalian, ada yang mempunyai moto sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Apakah benar? Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa sarapan pagi itu justru sangat baik. Orang yang sarapan pagi cenderung bisa menjaga berat badannya, begitu. Tapi ada yang bilang juga dengan tidak sarapan itu tentunya terjadi mekanisme autofagi, ya, dari intermittent fasting. Memang hal itu terjadi. Tapi kalau dilakukan terus-menerus dan intermittent fastingnya kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, ibaratnya seperti ini, ya. Kalau kita naik mobil, itu lewat jalan biasa, ya, itu kan lancar. Nah, kalau Anda memilih diet no karbo atau low karbohidrat, maka ibaratnya Anda itu harus berjalan di jalan tikus, lewat batu berkerikil. Nah, itu akan merusak mobil Anda. Begitu pula juga dengan tubuh kita. Jalur utama metabolisme untuk menghasilkan energi adalah jalur metabolisme karbohidrat. Itu yang Tuhan ciptakan untuk manusia, begitu, ya. Tapi Anda memilih tidak makan karbohidrat, sehingga harus dilakukan jalur lipid, ya, jalur metabolisme lipid, bahkan sampai metabolisme protein. Nah, ini memperberat kerja organ tubuh seperti liver, itu akan berat. Dan dalam jangka panjang itu akan berbahaya. Saya sangat setuju intermittent fasting dan proses autofagi yang mendapatkan Nobel itu boleh dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama. Karena starvation, kelaparan yang terus-menerus tentunya akan merusak organ. Jadi kita puasa, ya, water fasting sampai 7 hari, hanya minum air putih, begitu, itu berbahaya. Ya, kalau hanya 1-2 hari sih nggak apa-apa, dan itu dilakukan juga tidak terlalu sering.
Sehingga apa? Sehingga tubuh kita bisa beradaptasi. Jadi terakhir ini saya akan simpulkan bahwa low carbohydrate diets itu ada hubungannya dengan penyakit yang menyebabkan tingkat mortalitas tinggi. Ini kata penelitian ya. Saya akan tampilkan jurnalnya yang sudah systematic review dan meta analisis. Jadi kita harus hati-hati seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh kita melakukan intermittent fasting, namun kita harus lihat kondisi tubuh kita dan kalau bisa konsultasi ke spesialis gizi juga. Pada beberapa anak mudah pingsan. Jadi mungkin karena proses atau glikogenolisisnya itu tidak terlalu berjalan dengan baik, sehingga kadar gulanya drop. Ya saat makan pagi kan dia harus sarapan. Ternyata dia tidak sarapan, ikut upacara pingsan, hipoglikemia. Itu karena apa? Karena gula darahnya drop. Loh, kenapa anak saya nggak pernah sarapan tapi ikut upacara olahraga nggak apa-apa? Beda. Jadi tiap anak itu berbeda. Ada nilai ambang hipoglikeminya. Jadi ada yang proses glikogenolisisnya bagus, ada yang kurang. Jadi harus hati-hati. Oleh sebab itu, saya sarankan teman-teman influencer kesehatan jangan sembarang memberikan nasihat. Untuk diet ekstrim itu harus hati-hati, begitu ya. Kemudian juga tetap ikuti guideline dari WHO, Kementerian Kesehatan, dan perhimpunan ahli. Jangan kita bikin guideline sendiri. Misalnya ada yang bilang, oh gula darah itu habis makan normalnya di bawah 120, padahal WHO bilang di bawah 160, begitu. Ada juga influencer yang mengatakan kolesterol itu tidak jahat, LDL setinggi mungkin nggak apa-apa, kolesterol total sampai 300 juga nggak apa-apa, itu sesat, berbahaya. Perhimpunan ahli baik jantung maupun saraf itu mengatakan bahwa kolesterol harus dijaga di bawah 200, LDL di bawah 100. Gitu ya. Kenapa? Kalau sampai LDL dan kolesterol tinggi, maka risiko serangan jantung dan serangan stroke itu meningkat sampai berlipat kali. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat. Tampil cantik dan percaya diri dengan Get Beauty.